Hai kawan tunaiku, selamat datang di obrolan pinjaman bersama aku, Karlin. Buat kawan tunaiku yang berniat untuk mengajukan pinjaman, nah kali ini aku mau berbagi informasi tentang pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Let's go. Nah, kawan tunaiku tahu nggak sih sebelum kita mengajukan pinjaman, perlu banget nih kita tahu apa tujuan dari pinjaman kita. Apakah itu untuk sesuatu yang produktif atau yang konsumtif? Bedanya apa ya? Pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang nggak terlalu mendesak atau hanya berdasarkan pada keinginan pada saat itu aja. Contohnya nih kayak mau ke luar negeri, atau beli perhiasan mahal, atau bahkan beli handphone dengan series yang terbaru. Nah, kalau pinjaman produktif itu adalah kebalikan dari pinjaman konsumtif tentunya. Itu pinjamannya digunakan untuk sesuatu yang mendapatkan keuntungan dan bisa meningkatkan kualitas hidup kita juga. Contohnya nih, dana pinjaman ini digunakan untuk menambah modal usaha, udah gitu bisa renovasi rumah, udah gitu bisa buat dana pendidikan untuk sekolah atau kuliah, dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut kawan tunaiku dari definisi pinjaman tadi, sebenarnya mana sih yang bagus untuk dilakukan atau baik untuk dilakukan? Check it out! Sebenarnya setiap orang itu bebas kok menentukan pinjamannya itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk sesuatu yang konsumtif atau bahkan untuk sesuatu yang produktif? Yang penting pada sudah mengajukan pinjaman, kawan tunaiku harus bisa melunasinya. Jangan mengajukan pinjaman yang melebihi kapasitas dari kawan tunaiku itu sendiri, sehingga biar menghindari gagal bayar. Tapi memang sih kalau dibandingkan dengan pinjaman produktif, pinjaman konsumtif itu cenderung lebih negatif ya, karena pinjaman ini digunakan untuk sesuatu yang nggak terlalu mendesak dan tidak mendapatkan keuntungan. Padahal kalau misalnya pinjaman digunakan untuk sesuatu yang produktif, bisa jadi keuntungannya tadi bisa menutupi cicilannya loh. Dan biasanya barang-barang yang konsumtif itu lebih rentan mengalami penyusutan nilai atau harga. Misalnya nih ya, kita beli jam tangan harganya 5 juta. Pada saat kita mau jual, harga jam tangan itu tidak lebih dari harga aslinya, kayak gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, ya lebih baik emang pinjaman produktif ya kawan tunaiku. Walaupun kita tahu pinjaman konsumtif itu sebenarnya nggak baik, tapi kadang kita sebagai manusia memang tergoda sih ya untuk mengajukan pinjaman konsumtif. Nah, kalau sudah begini, coba kawan tunaiku tanyakan hal ini ke diri sendiri dulu ya. Apakah dana yang dibutuhkan sangat mendesak? Nah, biasanya nih kita kadang sulit sih ya membedakan apa yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Nah, kalau kebutuhan, kawan tunaiku itu akan sangat bergantung pada hal itu, dan biasanya kegiatan itu nggak lancar tanpa hal itu. Nah, contohnya nih kayak dana pendidikan untuk biaya anak masuk sekolah. Nah, tanpa dana itu, jadi kan uang sekolah jadi terpaksa telat bayar, terus udah gitu anak juga di sekolah jadi nggak berjalan dengan lancar kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan sesuatu kebutuhan yang mendesak, bukan sekedar keinginan. Apakah cicilan dan bunga bisa dilunasi secara tepat waktu? Pastinya bisa banget dong. Biasanya orang-orang pada saat awal sudah semangat banget mau mengajukan pinjaman, sampai mereka lupa nih caranya nanti untuk membayar cicilannya seperti apa. Nah, pada akhirnya setelah sudah bayaran cicilan, orang-orang jadi telat bayar dan bahkan jadi gagal bayar juga kayak gitu. Nah, sebelum mengajukan pinjaman, coba kawan tunaiku pertimbangkan nih strategi apa yang akan kawan tunaiku gunakan untuk pembayaran nanti. Tapi bisa juga nih menggunakan misalnya dari return investasi itu digunakan untuk pembayaran bunga, atau juga bisa pengurangan pengeluaran hiburan setiap bulannya kayak gitu. Jadi semua strategi yang sudah dilakukan harus dipertimbangkan sejak awal ya. Apa yang terjadi kalau gagal bayar? Biasanya memang pertanyaan ini sering dilupain ya kalau mau mengajukan pinjaman. Apa dampak negatif yang akan kita dapatkan kalau gagal bayar, dan juga kerugian apa sih yang sebenarnya kita akan alami kayak gitu. Tentunya kawan tunaiku kalau tidak bisa melunasi cicilannya, itu juga akan memperburuk skor kredit kawan tunaiku yang nantinya akan mempersulit kawan tunaiku untuk mengajukan pinjaman ke depannya kayak gitu. Dan juga beberapa perusahaan juga melihat skor kredit calon pegawainya loh. Jadinya kalau skor kredit kawan tunaiku buruk, nantinya juga akan berpengaruh ke sulitnya dapat pekerjaan juga kayak gitu. Nah,
Nah, itu dia beberapa pertanyaan yang perlu kawan tunaiku tanyakan ke diri sendiri sebelum mengajukan pinjaman. Semoga setelah penjelasan tadi, kawan tunaiku bisa lebih selektif dalam mengajukan pinjaman produktif atau konsumtif. Sampai di sini dulu ya sharing obrolan pinjaman kali ini. Tapi sebelum aku undur diri, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Oke. Nah, jangan lupa untuk nyalain notifikasi sini. Untuk video-video menarik lainnya di Tunaiku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!